Kira-kira 130 sampai 140 kilo. Kenapa Pak? Capek. Ring of Fire Adventure, malam ini, jam 9:30 malam. Didukung oleh Kokita. Bagus Pak. Waalaikumsalam Bapak. Oh my God, apa ini Pak? Lintah Pak. Lintah? Untuk terapi ada juga terapi lintah. Oh ya? Rematik, darah tinggi, migrain. Bagaimana prosesnya Pak? Digigitkan lintahnya Pak. Digigitkan. Terus? Kalau untuk asam urat di kaki. Terus? Kalau untuk darah tinggi di sini. Sampai habis darah orangnya? Enggak. Enggak ya? 1 jam lebih lah. Oh 1 jam? Terus apakah sebesar itu nanti dia? Enggak. Ya? Kalau yang untuk terapi yang kecil-kecil. Oh begitu? Kalau yang besar ini untuk minyaknya ini. Untuk minyak lintah. Minyaknya untuk apa nanti minyaknya? Untuk obat kuat untuk laki-laki. Oh ya? Pak. Jadi Pak. Iya Pak, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Bapak dari universitas? Universitas? Itu, Pak, training Pak. Oh dari training, I see. Oh, good. Super sekali. Ini baru saya lihat ini Pak. Besar-besar Pak. Ini dari mana didapatnya Pak? Atau dibiakkan? Penangkaran iya di Bogor ini. Di Dari Bekasi. Bogor? Oh ya? Untuk untuk terapi. Itu untuk memegang saja tidak setiap orang berani loh Pak. Ya? Ini yang besar nih Pak. Hah? Yang udah yang besar ini. Rasanya Yang terapi, kalau yang terapi yang kecil rasanya itu. bulu-bulu di badan saya keluar semua ini Pak. Oh my God. Apa yang membuat Bapak tertarik ke bisnis ini Pak? Oh ini. Iya. Ya, karena orang banyak belum mengerti masalah ini. Saya lihat di TV juga dulu. Saya lihat kan, saya belajar, saya beli bukunya, cara-cara terapinya. Di sini belum ada. Makanya saya. Jadi ketertarikan itu alamiah terjadi ke Bapak, Iya. gitu. Waktu nonton. Ada beberapa hal ini Pak. Tertarik ke pengobatan, membantu orang, tertarik ke rezeki karena itu, atau memang Bapak suka lintah? Saya enggak. Ya, tertariknya Yang pertama, yang mana Bang Bapak pertama, sukai? Kita nggak usah munafik dulu Pak ya. Pertama rezekinya. Kedua untuk membantu orang. Betul sekali. Yang lebih menarik bagi Bapak, kan tadi Bapak bilang jangan munafik. Iya, Ya udah, rezekinya sekarang dulu, Pak. jujur-jujuran rezekinya. Rezekinya dulu. Rezekinya dulu. Habis itu baru membantu. Nah, kalau cari rezekinya, bisnis pengobatannya apa bisa membesar? Tidak. Ah, Tapi kalau Bapak mau membantu banyak orang, itu bisa tumbuh. bisa membesar Pak. Bisa besar. Nah, sekarang saya tanya, kalau Bapak melayani orang seperti ini, kan pasti dibayar toh? Iya. Kenapa tidak dibesarkan pelayanannya? Mencari jumlah orang yang bisa sembuh. Ya tuh, nama Bapak? Abu Jani. Nah, jadi mulai dari sekarang Pak, siapapun yang mau berbisnis apapun, itu jangan pikirkan uangnya karena pasti dapat. Pikirkan yang Bapak lakukan ini supaya bermanfaat bagi sesama. Bukankah Tuhan mengatakan sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi sesama? Bukan yang kaya kan Pak? Betul. Salah satu kunci sukses juga Pak ya. Iya, berarti tujuan Bapak adalah memperbesar manfaat. 1 kali perawatan berapa? Perlintahnya 50.000 Pak. 50.000, 1.000, berapa itu? 50 juta, kalau gitu setiap bulan 1.000. Nanti dengar suara di langit di mata duitan nih anak, gitu kan? Tapi itu caranya berbisnis Pak. Berbisnis yang amanah itu. Bukan mikirkan uangnya, tapi mikirkan berapa banyak orang bisa baik, bisa untung, ya toh? Sehat. Bisa sehat karena Bapak. Itu yang membuat Bapak jadi bermanfaat. Kalau Bapak pikirannya hanya uang, nanti kita jadi lintah manusia, Pak. Pak, kalau dia kerjanya, dia profesional lah, udah di bidangnya. Tapi karena dengan sekian lama dia bekerja di hal itu, dibayar dengan harga murah, dia nggak mau, Pak. Itu dia. Karena dia menganggap, dia lupa bahwa rezeki Tuhan itu tersebar di muka bumi. Jadi dia marah ke satu perusahaan saja. Kan perintahnya Tuhan gini, hanya berharaplah kamu kepadaku. Tapi kita berharap ke calon pilkada. Kalau kalah, marah. Kalau kalah, marah. Ayo, berharap kepada partai, berharap kepada jabatan. Makanya Tuhan siksa
di harapan-harapan yang salah. Tahu kenapa? Karena tujuan kita itu bekerja itu tumbuh jadi orang yang terlalu besar gajinya bagi perusahaan itu, sampai harus pindah ke perusahaan yang lebih besar lagi. Kan begitu toh Pak? Sebagian dari kita hanya bekerja untuk menua loh Pak. Ayo, nggak betul-betul. Nih mana coba ya, Pak, pinjam botol yang kecil. Ya, ini dia. Yuk, ini konsep ini baru ya, di Golden Ways belum pernah. Rezeki. Kita itu impian, rezeki itu harusnya besar atau secukupnya? Secukupnya, Pak. Secukupnya. Tuhan Maha Kaya, mintanya sedikit. Itu kan bercanda sama Tuhan. Tuhan bilang, aku Maha Kaya, kamu mintanya sedikit. Jadi kasih sedikit. Lihat ya, ini orang cita-citanya kecil. Oke? Satu, cita-citanya besar. Sekarang kalau ngisi air ke gelas kecil ini, ke botol kecil ini, cepat terisi toh? Cepat. Makanya orang kalau kemauannya kecil, dapatnya kecil, cepat. Orang yang cita-citanya besar, cepat nggak terisi? Lama. Nggak sabar. Alasan kenapa orang tidak mau cita-citanya besar itu tidak sabar. Padahal ngisi botol besar memang lama. Tapi, Pak ambil satu lagi. Orang yang cita-citanya kecil, Pak, sinar dari cita-cita kecil itu lemah, Pak. Orang yang cita-citanya besar, sinar dari cita-cita besar itu terang, Pak. Jadi raut wajahnya orang yang keinginannya besar itu beda. Kalau saya Pak, kurang minyak itu. Biasanya omsetnya kalau kan 500.000 sehari, 300. Ya saya berdoa nanti malam, ya Allah kasihlah duit saya 1 miliar. Itu kan nggak masuk di akal, Pak. Nggak apa-apa. Berdoa yang sesuai dengan kemampuan itu salah. Pak, Ya. ini, Pak, apakah kita berdoa itu nggak harus sesuaikan dengan keadaan, Pak? Contohnya saya sekarang nih kan. Nanti dulu. Ini langsung harus saya potong karena ini kesalahan banyak orang Indonesia. Berdoa yang sesuai dengan kemampuan itu salah. Kalau berdoa sesuai kemampuan itu bukan Tuhan yang ngasih, teman. Kalau Tuhan itu kan maha besar. Lalu ada orang datang mintanya kecil. Tuhan bilang, jangan minta sama aku, minta sama ommu, dikasih. Contohnya saya gini, Pak ya. Dan saya jualan ini. Biasanya omsetnya taruhlah 500.000 sehari, 300. Ya saya berdoa nanti malam, ya Allah kasihlah duit saya 1 miliar. Itu kan nggak masuk di akal. Nggak apa-apa. Hah? Kan nggak masuk akal ya. Nggak apa-apa, kan nanti dulu. Apa memang Bapak seumur hidup mau jadi tukang lintah? Enggak. Nah iya makanya. Lu kan gitu. Ini gimana ini? Tahu-tahu ini Pak, sekarang gini. Bapak tahu-tahu ini ada orang Jepang. Oke? Dia ahli lipstick. Lipstick itu warna merahnya itu ada zat pewarna tertentu yang kena lampu neon, ini matahari warnanya tidak berubah, Pak. Sebagian lipstick berubah. Kalau di ruangan gelap lampu neon jadi biru. Bapak itu tahu ada tanaman yang mengandung zat merah itu. Ayo kalau nggak jadi kaya raya. Iya. Terus apa yang Bapak pikir kekayaannya Tuhan itu kenapa hanya melalui lintah, Pak? Ini namanya aja Bapak nggak tahu siapa satu ini kan. Ini kan saudara-saudara ini, Pak. Nah, jadi iya toh. Pikir itu loh, Pak. Kenapa Bapak yang membatasi Allah? Kenapa Bapak membatasi Tuhan? Padahal kenapa Tuhan itu disebut Tuhan? Karena untuk dimintai yang tidak masuk akal. Mulai dari sekarang, Pak, jangan dikecilkan. Allah itu jangan dikecilkan, minta yang besar. Pak Mario tanya, Pak, orang miskin supaya bisa anaknya kuliah itu gimana? Gini, pertama kali ya, anak jangan dipaksa jadi juara di kelas, di sekolah. Jangan. Karena kebanyakan orang tua yang maksa anaknya juara, itu ibunya nggak juara. Bapaknya apalagi bolosan, iya nah.
Tapi yang menjadikan anak kita pemenang itu kalau dari kecil diajari nggak mau kalah. Nomor 1 datang ke sekolah, bahkan tidur pun nomor 1. Nomor 1 mandi. Jadi anak itu harus dilatih tidak mau kalah, Pak. Istilah modernnya, istilah manajemennya kompetitif. Lihat orang gagah, dia gagahkan diri. Orang bajunya rapi, dia rapikan. Ini anak yang tidak usah dipaksa, Pak. Pasti nomor 1. Saya sekolah di luar negeri beberapa kali. Kalau Bapak lihat wajah saya ini anak orang kaya atau anak orang miskin? Kalau dilihat dari wajahnya. Biasa-biasa aja. Orang kaya, Pak. Kaya, Pak. Menengah ke atas lah, Pak. Terus, saya anak orang miskin, Pak. Kan bisa kelihatan sisa-sisa kemiskinan di wajah saya. Kelihatan, Pak. Pak, saya dulu dapat beasiswa. Saya sekolah ke Amerika 2 kali, ke Jepang, setelah itu kemana-mana. Itu beasiswa, Pak. Karena ayah saya mendidik saya bangga dengan dirinya. Kan miskin itu sekarang. Nantinya. Berarti apa, Pak? Bukan masa kininya, Pak. Masa depannya. Oke? Kan Bapak ingin jadi anaknya nanti jadi orang besar, toh? Iya, kalau bisa kuliah-kuliah, kalau tidak apa-apa. Tetapi yang pasti itu, Pak, jadikan anak Bapak itu mencintai kejujuran. Cintai jujur. Orang jujur itu rezekinya baik. Orang jujur itu masalahnya sudah selesai, bahkan sebelum masalahnya datang. Pak, jadi anak dilatih untuk menjadi anak bangga, jujur, bekerja keras. Nah, jadi kalau begitu, yuk jadi bangsa Indonesia yang penyayang, ya. Oke, mulai dari sekarang jangan terlalu khawatir rezeki kita kurang, rezeki kita langsung dari Tuhan. Baik saja sama orang, Pak. Gitu? Bapak tahu nggak orang-orang yang sedang renovasi rumah rezekinya selalu baik? Kerasa nggak? Kalau sedang perbaiki rumah rezekinya ada aja? Ya. Duh, berarti Tuhan itu mementingkan proyek. Ya, proyekku menjadikan orang tuaku sehat, bisa berangkat haji 3 tahun lagi. Itu proyek, Pak. Nah, banyak orang dalam hidupnya tidak punya proyek, hanya mengeluh dari hari ke hari. Tuh, proyek. Tuhan itu punya kemampuan hebat, Pak. Waktu itu bisa dilipat. Tahu nggak, banjir itu tidak untuk setiap orang. Ada orang lihat banjir, ada orang tidak loh, Pak. Karena Tuhan mampu membuat kehidupan itu berlapis-lapis. Sampai kalau Bapak orang baik, Pak Saparudin orang baik, Tuhan bisa bilang gini, hujan jangan turun dulu, Saparudin mau lewat. Coba. Hah? Maha besar Tuhan. Seru sekalian alam. So, sahabat-sahabat saya yang super, tetaplah bersama kami hanya di Mario Teguh. Sahabat saya yang baik hatinya, bisa kita simpulkan dari perbincangan kita yang ramah itu tadi bahwa setiap orang berhak untuk meminta apapun yang bisa dimintanya dari Tuhan dan tidak boleh membatasi ukuran dari permintaannya karena Tuhanlah yang mampu untuk memenuhi permintaan yang kelihatannya tidak masuk akal bagi orang lain. Tugas kita adalah melakukan yang mungkin kita lakukan dalam kesyukuran yang indah supaya kita mencapai yang tadinya kita rasakan tidak mungkin. Tugas kita bukan untuk mengeluhkan besarnya beban. Tugas kita adalah untuk ikhlas melakukan yang sekarang bisa kita lakukan yang berada dalam kemampuan kita. Setelah itu, hiduplah dengan fokus kepada menjadikan diri sebermanfaat mungkin. Bukan uang yang dicari, karena uang pasti didapat karena pelayanan kita kepada sesama. Maka marilah kita menemukan cara-cara menggembirakan, membaikkan kehidupan sesama supaya kita dirawat dalam sebaik-baiknya kesejahteraan. Itu. Apapun yang dikerjakan dengan setengah-setengah, hasilnya tidak akan baik sehingga harus diulangi. Lebih baik salah jelas supaya segera diperbaiki daripada tidak pernah tahu benar atau salah. Risiko diabetes ada supaya kita waspada. Dan ketika kita memutuskan berubah untuk hidup lebih sehat, jangan pernah